Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tom Setiawan dengan NIM 0539353471, program studi ilmu pemerintahan S1. Di sini saya akan coba menjawab tugas satu mata kuliah logika dengan tuton Bapak Dino Richardman Rahia SPSI MSI. Pertanyaan 1. Pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Definisi term. Dalam logika, term adalah satuan dasar dari sebuah proposisi atau pernyataan yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Term dapat berupa objek, individu, atau konsep, dan berfungsi sebagai subjek maupun predikat dalam suatu pernyataan logis. Berikut ini adalah 3 jenis term. Yang pertama, term umum. Term umum adalah istilah yang menunjuk pada sekelompok objek, individu, atau hal yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Istilah ini tidak terbatas pada satu objek saja, tetapi mencakup banyak anggota dari suatu kelas. Contoh, manusia dapat diterapkan pada semua individu manusia. Yang kedua, term individual. Term individual adalah istilah yang merujuk pada satu individu atau objek tertentu secara spesifik. Istilah ini tidak berlaku secara umum dan hanya mengarah pada satu entitas. Contoh, Presiden Joko Widodo merujuk pada satu orang tertentu. Yang ketiga adalah term abstrak dan konkret. Term konkret menunjuk pada satu objek nyata atau fisik yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh, meja, mobil, rumah. Term abstrak menunjuk pada gagasan, konsep, atau keadaan yang tidak memiliki bentuk fisik. Contohnya, keadilan, kebebasan, dan kasih sayang. Pertanyaan yang kedua, jelaskan dan beri contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Definisi sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Menurut para ahli logika, umumnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika atau logical fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya mengiyakan satu pilihan dalam suatu susunan pikir pengetahuan yang merangkum. Contohnya, Siti adalah mahasiswa atau guru. Ternyata Siti adalah mahasiswa, maka Siti bukan guru. Yang kedua, sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemakna gandaan dari sesuatu kata, dan dikenal sebagai sesat pikir kata atau semantic fallacies. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya susunan pikir terdiri atas 4 konsep. Aturannya 3 konsep, tetapi konsep pembandingnya bermakna ganda. Contohnya, semua rumah punya halaman, buku ini punya halaman, maka buku ini adalah rumah. Yang ketiga, sesat pikir material. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi, yaitu menyangkal kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini banyak ragamnya. Salah satu misalnya perumusan yang tergesa-gesa. Contohnya, saya membeli gorengan dari 3 pedagang di pasar minggu ini, dan semuanya berminyak dan basi. Maka semua gorengan di pasar pasti jelek dan tidak layak untuk dimakan. Agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy, agar dapat terhindar secara logis, kritis, dan tidak terjebak dalam kesalahan penalaran sesat pikir, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pelajari dan kenali jenis-jenis sesat pikir. Langkah pertama agar terhindar dari sesat pikir adalah mengetahui dan memahami berbagai bentuk sesat pikir, baik formal maupun informal. Manfaatnya, dengan mengenal pola-pola sesat pikir, seseorang akan lebih waspada saat menilai atau membentuk argumen. Yang kedua, fokus pada struktur logika, menggunakan kerangka pikir yang jelas, premis, penalaran, serta kesimpulan.
memastikan bahwa setiap kesimpulan yang ditarik berdasarkan bukti yang cukup dan relevan dengan premis. Yang ketiga, klarifikasi dan definisikan istilah. Menghindari penggunaan kata atau konsep yang ambigu atau bermakna ganda. Selalu pastikan bahwa istilah penting dalam argumen sudah didefinisikan secara jelas. Lalu yang keempat, evaluasi setiap argumen secara objektif. Jangan terburu-buru menyetujui atau menolak suatu argumen hanya karena setuju dengan pembicaraannya atau karena argumen tersebut meyakinkan. Pisahkan antara isi argumen dan siapa yang mengatakannya. Yang kelima, biasakan berpikir kritis dan skeptis sehat. Bersikap terbuka terhadap kemungkinan salah dan selalu uji argumen terhadap kaidah logika dan fakta objektif. Jangan menerima informasi atau pernyataan begitu saja tanpa mengkritisi isinya secara logis. Yang terakhir, yang keenam, latih dan diskusi secara teratur. Latih kemampuan berpikir logis melalui latihan debat, diskusi kritis, dan analisis argumen. Gunakan hal-hal logika atau kasus nyata untuk mengasah kemampuan berpikir logis. Demikian penjelasan dari tugas 1 ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not a game, it's a rich thing.